Shalom, saudara kasih Tuhan, balik lagi di channel Kristenku Kreatif, dan kali ini kita kembali bersama Pak Pendeta Tony acara Toms Ngobrol Bareng di YouTube-nya Thomas Halyes. Dan Pak Tony di sini membahas tentang bahwa nubuatannya dan juga penglihatannya sudah tiba di buatan Pak Tony sebelumnya jauh-jauh hari ya, dan juga 1 tahun yang lalu itu dia bilang bahwa masa kesusahan akan tiba. Sekarang ini sudah tiba, dan kita lihat di berita bahwa minggu lalu ribuan orang di PHK. Itu ada 7.000 ya di PHK massal. Ini tandanya buatan Pak Tony terjadi. Karena itu kita harus berdoa supaya kita tidak mengalaminya. Sebelum kita ke videonya, izinkan membacakan satu renungan firman Tuhan, di mana firman-Nya itu ada di Mazmur 90 ayat 12. Berbunyi, ajalah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, satu renungan firman Tuhan. Ya, kita ke video ya bersama Bapak Pendeta Tony. Mari kita simak videonya. Shalom, Bakti. Salam Pak Daud. Ada di mana ini? Di Pekanbaru, Riau, Pak Daud. Oh, Thomas. Pastor Thomas di Tegal ada acara belum selesai, Pak Daud. Ada acara keluarga belum selesai. Oke. Kita doa ya, Bakti. Ya, Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja. Recording in Elohim progress. bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya, amin. Ya, Pak Daud. Bakti, Ya, Pak Daud. saat ini kan ada namanya generasi Z. Gen Z, ya, generasi Z. Dan sebentar lagi ini akan dimulai generasi Alpha. Generasi Alpha. Generasi apa itu, Pak Daud? Kenapa disebut generasi Alpha? Kenapa, Pak Daud? Karena semua mulai dari awal lagi. Oh, maksudnya dari awal gimana, Pak Daud? Karena generasi ini nanti mengawali lagi. Karena apa? Mereka yang generasi sekarang ini semua mengawali dari nol kembali. Karena setiap kali orang lulus kerja, dia bekerja sudah harus tahu SPT laporan pajaknya. Harus ada apa? SPT, laporan pajaknya, Pak Daud. Kedua, persaingan yang ketat. Apa, Pak Daud? Kurang jelas suaranya. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat. Persaingan yang apa? Ketat. Pertama, perpajaannya, laporan SPT-nya itu berapa? Kedua, persaingan yang ketat. Ketiga, memulai modalnya juga susah. Modal susah. Karena apa? Semua nanti mengharapkan pertama warisan, hibah, wasiat. Mengharapkan warisan orang tuanya, Pak Daud ya. Dan dimodalin orang tua. Yes. Contohnya gini. Ini ada seorang pekerja Ya. di Jawa Tengah, itu gajinya 5 juta. Ya. Gajinya berapa? 5 juta. Nah, setelah itu lauk pauk uang makan 2 juta. Makan 2 juta, tinggal 3 juta lagi. Oke. Ada istri, ada anak. Untuk beli properti 500 juta. 500 juta ya. Katanya dia mimpi.
Terlalu jauh ya Pak Daud ya. 3 juta ke 5 Kenapa juta. dia cerita gini? Misalnya saya berhemat 5 juta, ditabungkan, Ya. tinggal 2 juta. Apa cukup? Makan susah, semua dibatasin. Dan tidak boleh sakit. Dan tidak boleh apa? Sakit. Dan tidak boleh kena masalah apa-apa. Itu perlu waktu 10 tahun. Kalau berapa tadi Pak Daud? Kalau 3 juta ya? Kan 500 juta. Jadi perlu waktu kira-kira Oh, hampir 10 tahun. tahun. Ya kalau 3 juta ya. Nah, 500 juta ya. dia nabung 5 juta per bulan. Berarti setahun 60 juta setahun. Berarti kira-kira 9 tahun kan. 9 tahun baru capai. Waktu 9 tahun mau beli propertinya udah naik. Karena udah kelamaan nih Pak Daud ya. Udah apa? Udah naik. 9 tahun lagi udah naik. Jadi 1 miliar, 2 miliar. Dia ngomong apa? Mimpi. Maka saya disebut generasi apa? Generasi Alpha. Alpha. Mulai dari nol. Nah, yang mengawali itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya berhikmat, diberkati Tuhan, ada tanah, ada rumah, ada wasiat, hibah, modal. Memulai dari nol, generasi Alpha ini, awal ini susah dan sulit. Karena persaingan ketat. Kedua, AI menjadi saingan juga. AI ya, jadi nggak banyak pakai manusia nanti Pak Daud ya. Dan ketiga, global. Pasar global. Jadi generasi Alpha ini benar-benar mengawali, merintis dari awal. Gimana menurut Bakti? Apa saran Pak Daud untuk generasi Alpha ini Pak Daud? Apa saran Pak Daud untuk orang yang generasi Alpha ini? Harus belajar berpikir untuk menjadi perintis, pionir, bukan spion. Perintis ya, bukan pewaris ya, perintis. Bukan spion, pion aja, tapi harus pionir, yaitu apa? Perintis, dan harus menjadi entrepreneur untuk memulai dari bawah. Kalau generasi Alpha ini hanya mengharapkan gaji sebagai buruh, karyawan, itu sulit untuk menjadi pengusaha entrepreneur. Gimana menurut Bakti? Betul Pak Daud ya, kalau hitungan tadi memang ya sulit Pak Daud ya, nunggu 10 tahun biar beli ini. Betul Pak Daud. Dan apa-apa sekarang naik inflasi. Yes. Nah, itu 5 juta itu di Jawa Tengah loh ya. Itu sudah kalau orang itu kerja staf kantor atau lulusan S1 loh. 5 juta UMR-nya Jawa Tengah segitu ya, Pak Daud ya. Itu aja sulit. Nah, Jakarta UMR-nya besar, bisa 4 juta lebih, 5 juta. Tapi biaya hidup tinggi. Ya betul Pak Daud, biaya hidup tinggi. Betul? Betul. Betul? Betul Pak Daud. Jadi generasi Alpha ini harus belajar memulai untuk menjadi berpikir menjadi entrepreneur. Tapi Pak Daud, misalnya dia mau entrepreneur tapi nggak ada modal, gimana memulainya Pak Daud? Harus pertama disiplin dan tekun. Kedua, generasi Alpha ini kalau ingin menjadi perintis harus berani berjuang, yaitu apa? Berani gagal. Apa? Berani gagal.
dan berani berjuang, yaitu apa? Untuk memulainya harus lewat apa? Pertanian. Memulai dari pertanian. Harus kreatif. Yes. Karena ingat, generasi alfa ini nanti banyak yang mengharapkan warisan, Orang tua. hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Tapi Pak Daud termasuk generasi alfa Pak Daud ya. Kalau dulu yang bisnis plastik. Kalau saya bukan generasi alfa, generasi yang sudah berjuang. Ya tapi Pak Daud juga saya dengar ceritanya dari nol juga Pak Daud, yang jual plastik, jadi pengusaha pabrik plastik. 100.000 sampai jadi pabrik, satu itu berkembang. termasuk generasi alfa juga dari nol. Jadi tahun ini bukan generasi, sekarang ini kan generasi Z, berikutnya generasi apa? Alfa. Alfa. Gimana Bakti? Betul Pak Daud. Setuju. Betul. Setuju gimana? Ya memang kebanyakan seperti itu nanti yang terjadi Pak Daud. Kalau nggak ada hibah atau warisan orang tua agak susah. Memulainya harus kreatif seperti yang Pak Daud bilang tadi Pak Daud. Harus tekun ya Pak Daud ya. Tekun dan disiplin. Tekun dan disiplin. Oh. Gimana Bakti pandangan saya? Ya sesuai kenyataan Pak Daud yang terjadi sekarang. Pandangan Pak Daud sesuai yang terjadi saat ini. Betul? Betul Pak Daud. Nah, betul. dan zaman sekarang banyak flexing. Oh, masih muda, untung bisa menghasilkan uang 1 bulan 5 miliar, 3 miliar. Rata-rata bohong. Jadi itu kan yang benar itu Pak Daud. Yang sekarang ini, yang flexing ini menurut Pak Daud nggak mungkin. Belum tentu benar. Tapi ada kemungkinan benar. Ada yang benar, tapi banyak yang tidak. Belum tentu benar, tapi banyak yang tidak. Ya, karena kemarin beberapa kasus kan udah ditangkap orangnya pada ternyata nggak benar ya. Yang tipu kan? Tipu-tipu kan? Ya, ada beberapa yang udah ditangkap ternyata nggak sesuai ya, nggak seperti yang dia sampaikan. Iya, betul? Betul Pak Daud. Nah, namanya generasi apa? Generasi alfa. Tapi Pak Daud juga menurut saya generasi alfa Pak, tapi sukses Pak dari plastik. Gimana? Pak Daud juga termasuk generasi alfa. Karena Pak Daud memulai dari nol. Apa? Iya. Pak Daud juga memulai dari nol. Generasi alfa nanti ini banyak yang mengharapkan apa? Warisan orang tua, hibah, wasiat. Gimana? Betul Pak Daud. Ya betul Pak Daud. Tapi saya penasaran nih Pak Daud. Saya bukan generasi alfa, tapi generasi perintis. Beda ya Pak Daud? Kan memulai dari nol, merintis. Nol ya. Nah, kalau ini alfa itu mengawali dari awal ya. Hampir sama Pak Daud. Nah, coba gini. Coba tiba-tiba langsung punya uang 10 miliar. Langsung itu dipanggil pajak. Uang dari mana, asal dari mana, perpajaannya gimana. Betul? Betul. Karena dianggap nggak wajar ya padahal ya tiba-tiba. Jadi makanya segala sesuatu nanti perketat perpajaan. Itulah generasi alfa. Menurut Bakti gimana? Betul Pak Daud. Yang Pak Daud sampaikan sesuai realita. Betul? Betul. Betul Pak Daud. Ya, oke Bakti, tanya jawab. Tanya jawab ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari video Tony yang dimana dia memberitahu bahwa tiba di pada tahun ini.
Dan juga sebelum ini saya mengundurkan diri atau pamit dan ingatkan satu hal buat kalian yang belum support channel Kristen Inspiratif, silahkan support dengan cara subscribe, like, komen, dan share tentunya sahabat, keluarga, dan teman kalian supaya kalian mati karena kalian sudah membagikan kebenaran. Sebelum juga saya mengundurkan diri atau pamit, saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang tadi. Firman-Nya ada di Pengkhotbah 9 ayat 10. Apapun yang dapat dikerjakan dengan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ya, satu renungan firman Tuhan. Langsung saja pamit. Shalom and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.